Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil makalah kami. Nah, yang pertama, saya Indika Saputri akan membacakan itu mengenai validitas. Nah, validitas itu merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan atau kesohihan suatu instrumen. Jadi, pengujian validitas itu mengacu pada sejauh mana suatu instrumen dalam menjalankan fungsi. Instrumen dikatakan valid jika instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Dalam bahasa Indonesia, valid itu disebut dengan istilah soheh. Misalnya, untuk mengukur panjang dipakai meteran, mengukur berat dipakai dengan timbangan, mengukur penguasaan matematika dipakai ujian matematika untuk kelas yang setara, dan sebagainya. Kegunaan validitas itu diantaranya adalah untuk menghindari pertanyaan yang kurang jelas, untuk meniadakan kata-kata yang terlalu asing atau kata-kata yang menimbulkan kecurigaan, untuk memperbaiki pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas, untuk menambah item yang diperlukan atau meniadakan item yang dianggap tidak relevan, untuk mengetahui validitas kuesioner tersebut. Nah, adapun macam-macam validitas itu yang pertama yaitu validitas logis. Validitas logis merupakan validitas yang dapat dicapai apabila instrumen disusun mengikuti ketentuan yang ada. Nah, di dalam validitas logis itu terdapat validitas isi dan validitas konstruk. Validitas isi merupakan instrumen yang harus memiliki validitas isi, menunjuk pada sejauh mana instrumen tersebut mencerminkan isi yang dikehendaki. Nah, di dalam kisi-kisi itu terdapat variabel yang diteliti indikator sebagai tolok ukur yang nomor butir item atau pertanyaan atau pernyataan yang telah dijabarkan dari indikator. Nah, misalnya untuk siswa kelas 1 SMA akan diberikan tes geografi, maka item-itemnya itu harus diambil dari materi pelajaran kelas 1. Apabila kita sisipkan item-itemnya itu diambil dari materi pelajaran kelas 3, maka tes tersebut sudah tidak valid lagi. Yang kedua yaitu validitas konstruks, di mana validitas konstruks itu merupakan instrumen yang disusun berdasarkan konstruk aspek-aspek kejiwaan yang seharusnya dievaluasi. Misalnya, kalau kita akan memberikan tes mata pelajaran IPS, kita harus membuat soal yang ringkas dan jelas, yang benar-benar mengukur kecakapan IPS, bukan mengukur kemampuan bahasa, karena soal itu ditulis secara berkepanjangan dengan bahasa yang sukar dimengerti. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, validitas empiris. Nah, validitas empiris ini merupakan sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalamannya. Di dalamnya yaitu ada validitas ada sekarang. Dalam hal ini hasil tes dipasangkan dengan hasil pengalaman. Contohnya itu dengan hasil sumatif terakhir. Yang kedua yaitu validitas prediksi atau validitas ramalan. Nah, jenis validitas ini menunjukkan kenyataan jika ujian yang dimaksud itu dihubungkan dengan kriteria-kriteria tentang hasil karya atau kesuksesan di masa depan. Demikianlah jika suatu tes bakat skolastik itu diberikan pada siswa-siswa SMA, dikorelasikan dengan prestasi mereka di perguruan tinggi nanti, maka kenyataan yang diperoleh itu akan menunjukkan validitas ramalan. Nah, pada singkatnya, validitas ramalan itu validitas ramalan merupakan kemampuan untuk meramal apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Yang selanjutnya yaitu validitas alat ukur. Nah, yang pertama yaitu korelasi produk momen dengan simpangan. Itu menggunakan rumus RXY sama dengan sigma XY per akar dari sigma X kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Nah, RXY itu koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y. Dua variabel yang dikorelasi, X sama dengan X kali X dan Y sama dengan Y dikali Y.
Nah, sigma XY itu jumlah perkalian X dengan Y. X kuadrat merupakan kuadrat dari X. Y kuadrat merupakan kuadrat dari Y. Yang kedua yaitu korelasi produk momen dengan angka kasar. Di mana itu rumusnya sebagai berikut, yaitu RXY itu N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y, dan itu akar dari sigma X kuadrat dikali X dan dikali lagi dengan sigma Y kuadrat, seperti itu. Dan selanjutnya itu validitas butir atau item, yang di dalamnya itu terdapat korelasi produk momen atau R hitung. Rumusnya yaitu N sigma XY dikurangi sigma X dikalikan dengan sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dan dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y. R hitung itu merupakan koefisien korelasi. Sigma X itu jumlah skor item, sigma Y jumlah skor total, dan N jumlah responden. Kemudian dilanjut uji T jika sampel dengan rumus T hitung itu akar dari N-2 per akar dari 1 min R. Nah, T hitung itu merupakan nilai T, R koefisien korelasi hasil R hitung, dan N jumlah responden. Nah, itu dengan catatan jika populasi cukup dengan uji R. Distribusi tabel T untuk A itu sama dengan 0,5 dan derajat kebebasan DK sama dengan N-2. Kaidah keputusannya itu jika T hitung T tabel itu berarti valid. Sebaliknya, jika T hitung itu kurang dari T tabel berarti tidak valid dan berlaku dengan nilai R. Jika instrumen itu valid, maka dilihat kriteria penafsiran mengenai indeks korelasinya atau R sebagai berikut. Antara 0,800 sampai dengan 1,000 atau 1000 itu sangat tinggi. Antara 0,600 sampai dengan 0,799 itu tergolong tinggi. Dan antara 0,400 sampai dengan 0,599 itu cukup tinggi. Sedangkan antara 0,200 sampai dengan 0,399 itu tergolong rendah. Dan antara 0,000 sampai dengan 0,199 itu tergolong dengan sangat rendah atau bisa dikatakan dengan tidak valid. Yang kelima yaitu tes terstandar sebagai kriterium dalam menentukan validitas. Tes terstandar adalah tes yang telah dicobakan berkali-kali sehingga dapat dijamin kebaikannya. Nah, jadi validitasnya ini bisa terjamin seperti itu. Dan yang terakhir yaitu validitas faktor. Nah, di mana validitas faktor ini setiap keseluruhan materi pelajaran terdiri dari pokok-pokok bahasan atau mungkin sekelompok pokok bahasan yang merupakan satu kesatuan. Nah, demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Afi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afi Radatul Mafirah dari jurusan Tadris IPSA, dan di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Iin. Saya akan mempresentasikan tentang reliabilitas.
Reliabilitas adalah ketepatan, kepercayaan, kemantepan, keajekan, atau kestabilan. Sedangkan kalau tes adalah diulang, maka skor siswa secara kasar adalah relatif sama dengan hasil yang mereka peroleh pada saat pertama mereka menempuh tes tersebut. Di sini saya akan menjelaskan menurut beberapa ahli tentang reliabilitas. Yang pertama menurut Anne, Anastasi, dan Susun Urbina. Reliabilitas tes adalah kestabilan skor yang diperoleh dari orang yang sama ketika diuji ulang dengan tes yang sama pada situasi yang berbeda. Suatu tes dikatakan reliable jika hasil tes sama pada seseorang walaupun telah diadakan pengetesan ulang pada waktu yang berbeda. Dan sedangkan menurut Saifuddin Azwar mengatakan bahwa istilah reliabilitas sering disamakan dengan konsistensi, stability, yang pada prinsipnya menunjukkan sejauh mana pengukuran itu dapat memberikan hasil yang relatif. Tidak berbeda jika dilakukan pengukuran kembali terhadap subjek yang sama. Selanjutnya tentang macam-macam reliabilitas. Yang pertama, reliabilitas tes retest adalah derajat yang mengarah kepada konsistensi hasil sebuah tes dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas dengan tes retest dilakukan dengan cara mencobakan satu jenis instrumen beberapa kali pada subjek. Yang kedua, reliabilitas ekuivalensi adalah tes evaluasi yang hendak diukur reliabilitasnya dibuat identik dengan acuan atau jenis reliabilitas yang diperoleh dengan cara menguji cobakan dua soal yang paralel pada kelompok sama dan waktu yang sama. Yang ketiga adalah reliabilitas dengan bentuk dua atau belah dua. Pada prinsipnya dilakukan dengan cara membagi dua atau dibelah dua butir-butir soal instrumen per variabel, lalu menghubungkan belah dua tersebut dengan menggunakan rumus korelasi Spearman-Brown. Yang keempat, reliabilitas dengan rumus KR20 adalah rumus untuk uji reliabilitas rentang nilainya berada di antaranya 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati 1, maka semakin reliable. Dan yang kelima, reliabilitas dengan rumus alfa. Jika nilai alfa 0,7 artinya reliabilitas mencukupi, sementara jika alfa 0,80 ini mensugestikan seluruh item reliable dan seluruh tes secara konsisten memiliki reliabilitas yang kuat. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak In dan Mbak Afi tentang penerapan dalam pembuatan butir soal atau praktek cara mencari validitas dan reliabilitas. Yang pertama, validitas. Bahwa sebuah tes dikatakan memiliki validitas jika hasilnya sesuai dengan kriterium. Dalam arti memiliki kesejajaran antara hasil tersebut dengan kriterium. Ya, begini rumusannya bisa dilihat tentuannya. Ya. Selanjutnya adalah langkah-langkah penyelesaian. 1. Membuat tabel persiapan sebagai berikut. Hari 2. Memasuki nilai masing-masing mata pelajaran, di mana nilai bahasa Indonesia sebagai validitas X dan nilai bahasa Inggris sebagai validitas Y. Yang ketiga, jumlah semua nilai yang ada dalam validitas X dan validitas Y, kemudian hitung rata-rata X dan rata-rata Y. Yang keempat, cari nilai pada kolom dengan jalan nilai tiap-tiap prestasi titik dalam kolom Y dikurangi dengan rata-rata Y. Cari nilai kolom Y dengan jalan nilai tiap-tiap peserta didik dalam kolom Y dikurangi dengan rata-rata Y. Yang keenam, cari nilai dalam kolom X
Yang kedua, dengan jalan menguadratkan masing-masing nilai dalam kolom X. Cari nilai pada Y. Yang kedua, dengan jalan menguadratkan masing-masing nilai dalam kolom Y. Yang 8, yang terakhir, cari nilai dalam kolom X, Y dengan jelas menganalisis tiap-tiap nilai dalam kolom X dengan nilai-nilai dalam kolom Y. Yang selanjutnya, reliabilitas konteksi interaksi atau alat ukur dapat dihitung dengan menggunakan rumus konveks Alfvenston, Kudus, Rehades, atau KR/20 atau KR/21, dan teknik belah kedua rumus dengan berikut. Itu seperti ini rumusannya, dilihat dan dipahami ya kan. Antara reliabilitas dan validitas itu memiliki banyak rumus, dan saya di sini hanya mengambil satu rumusan saja, tidak semua saya ambil. Kalau ya begini contoh validitas. Ini kronologi atau mod dengan angka kasar. Ini nomor XY 42Y. Ini perhitungannya, masukkan, menjelaskannya. Yang ini contoh reliabilitas atau data butir soal atau angket. Nah, seperti ini contohnya. Ya, sekian presentasi dari saya. Kalau kurang paham atau kurang mengerti ya nanti bisa ditanyakan, atau kurang jelas bisa dilihat di makalah, atau bisa ditanyakan kepada pemakalah atau siapa, atau kepada gurunya juga bisa. Kami juga masih belajar, kalau masih banyak salah saya juga mohon maaf sebesar-besarnya. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begini contoh validitas. Ini kronologi atau mod dengan angka kasar. Ini nomor XY 42Y. Ini perhitungannya, masukkan, menjelaskannya. Yang ini contoh reliabilitas atau data butir soal atau angket. Nah, seperti ini contohnya. Ya, sekian presentasi dari saya. Kalau kurang paham atau kurang mengerti ya nanti bisa ditanyakan, atau kurang jelas bisa dilihat di makalah, atau bisa ditanyakan kepada pemakalah atau siapa, atau kepada gurunya juga bisa. Kami juga masih belajar, kalau masih banyak salah saya juga mohon maaf sebesar-besarnya. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah presentasi dari kelompok 9, materi tentang validitas dan reliabilitas. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.